Assalamualaikum. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ada yang mau pimpin doa? Yuk. Boleh, silakan Atta. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Ziyad ya. Kenapa Ziyad? Sakit. Kemudian siapa lagi? Fatar. Kalau Fatar kenapa? Sakit juga. Kita doakan mudah-mudahan Fatar dan Ziyad lekas sembuh ya. Amin. Berarti hanya 2 orang, oke? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, ya, mohon perhatian dulu ya. Kita akan membahas peraturan kelas atau keyakinan kelas di kelas 7H ini ya. Yang pertama, semangat belajar. Semua hari ini siap untuk belajar? Siap. Ada yang merasa sedih hari ini? Ada? Tidak ada ya? Ada yang merasa gembira, senang hari ini? Ayo, acungkan tangan. Wah, luar biasa. Ada yang merasa biasa saja? Biasa saja, tapi mudah-mudahan semangat ya, oke? Kemudian disiplin dan tepat waktu. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan tepat waktu, oke? Kemudian berbicara dengan sopan dan santun. Nanti kalau ada yang mau berbicara, acungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian saling, oke. Kita sudah membahas keyakinan kelas, artinya kita sudah siap belajar ya. Coba, ayo berdiri. Tadi banyak yang merasa biasa saja, tapi ada juga yang senang ya. Alhamdulillah tidak ada yang sedih. Mudah-mudahan tidak, benar-benar tidak ada yang sedih. Agar pembelajaran hari ini bisa fokus, kita akan melatih konsentrasi. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Oke, jelas? Kalau pagi 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam, kalau malam gitu. Oke. Siap ya. Tambah berarti ada 4 ya. 1 lagi kalau sore 3 kali ya. Sore. Pagi. Siang. Malam. Oke. Sekarang kita coba dengan pola ya. Misalnya gini. Pagi, pagi, siang. Nah, jadi tidak usah buru-buru ya, oke? Pagi, pagi, siang. Nah, bagus. Siang, siang, pagi. Oh, jadi tepuk tangan terus. Pagi, pagi, malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali? Boleh duduk kembali? Sudah bisa fokus? Oke. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dulu. Apa yang kita pelajari sebelumnya? Ayo. Ya. Pengertian puisi rakyat dan jenis-jenisnya. Bagus, tepuk tangan untuk Koca. Ada yang mau menyebutkan jenis-jenisnya apa saja? Acungan tangan dong. Ya, silakan. Erza. Pantun, syair, dan gurindam. Oke. Ketiganya punya ciri-ciri yang berbeda? Punya berbeda ya? Oke.
Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian membuat atau membaca puisi? Ada di sini yang pernah lomba baca puisi dulu waktu SD-nya? Ada, silakan. Jesslyn gimana? Dulu pernah? Oke, tepuk tangan, Jesslyn, luar biasa. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak ingin terlebih dahulu kalian mengisi form berikut, ya. Linknya sudah Bapak share kepada Nosafarin. Silakan di-share kembali di grup kelas, diisi ya. Waktunya hanya berapa menit? 3 menit, oke cukup ya, karena di sana ada beberapa pertanyaan yang jawabannya hanya benar atau salah. Oke, sudah selesai? Sudah? Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan awal tadi ya. Silakan diperhatikan, tidak ada yang pegang alat tulis dan handphonenya. Oke, sip. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, mengenal ciri dan berbagai jenis puisi rakyat dengan baik. Kira-kira kalian sudah bisa menentukan perbedaannya? Sudah, tapi nanti kita akan menggali lebih dalam tentang perbedaan ketiga jenis puisi rakyat tersebut. Yang kedua, mengeksplorasi isi puisi rakyat yang disimaknya dengan tepat. Jadi kita hari ini akan mencoba mengeksplorasi isinya. Apakah di setiap pantun itu punya isi yang berbeda? Apakah punya tujuan yang berbeda juga? Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Dan yang ketiga, menyimpulkan informasi dari puisi rakyat yang disimak dengan tepat. Jadi hari ini selain menentukan perbedaan 3 puisi rakyat, kalian juga akan mengeksplorasi isinya, bentuknya, dan juga menyimpulkan. Oke? Kira-kira bisa dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Atau sudah cukup dengan tujuan pembelajaran ini? Sudah ya? Oke, kalau begitu. Sekarang kita akan memulai dengan menyimak sebuah video ya. Sambil makan, menghilap penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat, ya akhirat. Hidup aman dalam kota, dipimpin laku bukan rajin. Rajin bekerja setiap masa, serangga apakah ia? Dengar, kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat bulu. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, Opa dapat jawab. Oke. Sebelum kita membahas ini ya, kita sedikit bahas dulu tentang videonya. Tadi pantun yang pertama dibacakan oleh Kak Ros itu termasuk ke jenis pantun apa? Nasihat. Pantun nasihat ya. Kemudian yang berbicara dengan neneknya itu pantun apa? Teka-teki ya. Tadi jawabannya apa tadi? Semut dan balon. Berarti pantun itu tidak hanya berisi nasihat ya. Pantun juga bisa berisi teka-teki, bisa jadi kuis ya. Ini hal yang menarik. Kalau tadi dalam berbentuk video, sekarang perhatikan dalam bentuk teks ini. Ini yang pertama ya. Ini bentuknya pantun atau gurindam atau syair? Pantun ya, dari segi bentuk berapa baris? 4. Oke, ada yang mau bacakan? Nah, Iskandar yang dekat. Iskandar. Hari Minggu menanam semangka, hari Senin menanam pisang. Hei adik-adik, jangan suka tertawa. Raja apa kepalanya dipegang? Kepalanya dipegang, bukan kelapanya ya. Kepalanya dipegang. Ini termasuk pantun apa? Teka-teki, kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Hai adik jangan suka tertawa, raja apa kepalanya dipegang?
Raja tapi kepalanya dipegang apa? Raja catur. Kita coba cek jawabannya. Raja catur betul, tepuk tangan. Hebat, siapa kamu teh? Kresna, iya. Ini jago nih. Apa temannya Jarjit ya? Masih ada satu lagi ya. Kalau ini berarti teka-teki. Nah, kira-kira ada yang mau bacakan pantunnya? Boleh, Torik, silakan. Masak terigu, masak tumis, diiris tipis sampai habis. Malam minggu hujan gerimis, dompet tipis makin kritis. Guys, ini termasuk jenis pantun apa? Pantun jenaka ya. Ini menggambarkan keadaan kami ya kalau di akhir bulan seperti ini. Dompet tipis makin kritis ya. Ini termasuk jenaka. Kalau jenaka itu mengundang tawa ya, mengundang hiburan. Sekarang kita perhatikan, kalau pantun biasanya 4 baris, terus berpola apa? AB, AB. Tapi kita coba perhatikan pada pantun ini. Apakah polanya AB, AB? Tapi belakangnya apa nih? Is. Berarti polanya AA, AA. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pantun tidak hanya rimanya AB, AB, tapi bisa juga AA, AA. Tadi juga di video di apa Kak Ros juga ya ada ya? Bisa dipahami? Nah, berarti kalian bisa juga membuat pantun yang rimanya sama ya, akhirannya sama. Selain tadi apa namanya baris, selain pola rima, kira-kira apa lagi kalau kita mau melihat ciri-ciri dari puisi rakyat? Sebelum kita sebelum bicara pikir dahulu. Nah, itu berapa tuh? 11. 11 apa ini namanya? Suku kata. Nah, kalau gurindam berapa suku katanya? 8 sampai 12, 14. 14 yang sampai 12 apa? Pantun. Kalau pantun itu diusahakan tidak terlalu panjang ya, karena sudah 4 baris. Sedangkan gurindam itu satu baris bisa lebih panjang sampai 14 suku kata. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita ayo berkelompok. Ya, kelompoknya ini kita sudah pernah tentukan ya. Silakan kumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5 boleh di belakang dimanapun. Kelompok 6 di sana. Ya. Bawa buku catatan dan alat tulisnya saja. Tidak perlu bawa buku paket. Buku paketnya tinggalkan saja. Ya. Bawa buku catatan dan alat tulis saja. Dalam hitungan 1 menit harus sudah berkumpul dalam kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sudah siap ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, biar fokus kembali. Coba pagi, siang, malam, malam. Oke, sip. Selanjutnya, ya, silakan kalian pelajari bersama kelompok ya. Di dalam link ini, linknya sudah Bapak share ke Ocha ya. Ocha sudah di-share di grup kelas. Nah, silakan dibuka linknya. Nanti di dalamnya akan ada 3 bentuk materi. Silakan mau diambil handphonenya. Ya, boleh. Satu kelompok sebenarnya cukup 2 HP saja ya. Ya. Silakan. Yuk, udah siap? Ada yang berbentuk infografis, ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk PowerPoint. Silakan, kalian kan berenam, boleh 3 orang misalnya atau 2 orang membaca infografis, kemudian yang lainnya menonton video atau membaca PowerPoint-nya, boleh. Ya. Mohon perhatian. Bapak hanya berikan waktu 7 menit ya, kalian pelajari, makanya dibagi-bagi, ada yang membaca infografis, ada yang melihat video ya, tayangan, ada juga yang melihat PowerPoint. Kemudian kalian catat informasi pentingnya. Informasi penting ini akan kalian gunakan nanti untuk menjawab LKPD.
Siap ya? 7 menit dari sekarang, silakan. Dicatat ya. Oh, Kenzi bagian apa? Nonton video. Dicatat ya. Ya. Perhatikan. Tandanya berarti sudah tidak ada yang pegang alat tulis lagi. Bisa perhatikan ke depan semuanya. Kalian sudah mencatat informasi-informasi terbaru ya. Tentang apa saja tadi di dalamnya? Tentang ciri-ciri, terus tujuan, dan juga isi ya. Nah, sekarang kita akan sedikit bermain games ya. Bapak minta perwakilan tiap kelompok 1 orang. Apa jawabannya? C. Betul? Iya, betul. Oke. Selanjutnya mau kelompok siapa? Kelompok 5 boleh? Silakan, siapa? Kelompok 5 yang maju. Ayo, ini waktunya berjalan. Berdiri aja. Berdiri, siapa yang mau jawab? Berdiri. Ya, silakan Kaira, apa jawabannya? B. Apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Oke, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ternyata kalian sudah bekerja sama dengan baik meskipun dari kelompok yang berbeda. Zandra semangat ya tadi ya bagian bonus. Karena di depan ya kelihatan ya Zandra ya. Nanti lain kali duduknya di depan biar lebih jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan LKPD ya. LKPD-nya akan Bapak bagikan. Setiap kelompok 1 LKPD. Disimak pertanyaannya, dibaca dengan baik-baik. Waktunya, mohon perhatian. Waktu pengerjaannya hanya 15 menit. Oke? Cukup kira-kira? Cukup ya. Silakan. Agar bisa bekerja dengan efektif, kan kalian berlima atau berenam ya. Di sini pertanyaannya ada berapa? Ada 3. Nah, berarti 2 orang bisa mengerjakan 1 soal. Oke? Dibagi-bagi. Ya. Jadi yang 2 orang bisa mengerjakan langsung di sini, 2 orangnya lagi bisa kerjakan di buku catatan, nanti tinggal dipindahkan. Jelas ya? Ya, selamat bekerja. 15 menit. Dibagi-bagi ya. Ada yang nomor 1, siapa nomor 1? Biar semuanya bekerja. Tapi kalau mereka kebingungan dibantu ya. Gimana? Ada kesulitan? Aman ya? Jelaskan isi yang terkandung. Ya. Amanatnya bisa. Ya, waktunya sudah habis ya. Coba, mohon perhatian.
Ya, silakan disimpan. Nah, sekarang ayo kalian presentasikan ke kelompok lain. Ya. Pertama, tentukan 2 orang setiap kelompok. 2 orang tiap kelompok yang pergi ke kelompok lain. Perhatikan dulu. Mohon perhatian. Kelompok 1 pergi ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. 2 orang pergi ke kelompok lain. Sisanya tetap di tempat. Nah, orang yang datang akan menyimak ya, mendengarkan presentasi yang di dalam kelompok. Jadi kalian yang diam di tempat, mohon perhatian, Zandra, hey, perhatikan dulu ya. Yang diam di tempat presentasi, oke? Presentasikan langsung jawabannya saja. Kemudian beri 1 pertanyaan kepada orang yang datang. Jadi dites ya, yang datang itu benar-benar menyimak atau tidak. 1 pertanyaan saja. Setelah memberikan pertanyaan, berbalik yang tadi yang datang, itu kasih komentar. Menurut saya kelompok ini presentasinya bagus, atau menurut saya kelompok ini harusnya begini-begini. Boleh komentar, boleh saran. Jelas? Waktunya hanya 5 menit, oke? Ya, dimulai dari sekarang, yuk. Mohon perhatian, sudah semua? Sudah ya? Oke. Selanjutnya kita akan mengevaluasi. Ayo kita evaluasi. Yang pertama, bagaimana penampilan presentasi kelompok yang di tempat? Ada yang mau berkomentar dari kelompok? Mungkin 1 orang aja. 1 orang saja, boleh? Siapa? Di ke kelompok 5 ya? Ya. Penampilannya bagus. Ya. Tapi jelasinnya kecepatan. Kecepatan. Suaranya lumayan lah. Suaranya lumayan. Udah gitu, tapi informasinya lengkap. Ya, lengkap. Boleh tepuk tangan. Ya. Masukan ya untuk kelompok 5. Dari evaluasi tadi, apa yang harus diperhatikan saat presentasi? Nah, berarti apa nih? Ayo dong. Yuk. Cung. Coba. Ya, gimana, Cak? Aduh. Volume suara, terus tempo ya, itu namanya kecepatan berbicara itu tempo, terus apa tuh? Naik tinggi nada itu namanya apa? Intonasi. Apakah intonasi berpengaruh kepada kalian yang menyimak? Berpengaruh ya, coba bayangkan pantun ini 4 baris. 12 suku kata gitu. Menarik tidak? Tidak ya, malah jadi salfok ya, salah fokus gitu kalau tidak ada intonasinya. Oke, good. Tepuk tangan buat Ocha. Untuk semuanya tepuk tangan. Sudah mempresentasikan dengan baik. Sudah cukup. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kalau kita kaitkan tadi ya dengan tujuan pembelajaran kita, masih ingat bahwa puisi rakyat itu ada 3, punya karakteristik yang berbeda. Yang 4 baris apa? Yang 2 baris? Kalau syair berapa baris? 4, berarti sama dengan pantun. Tapi bedanya kalau pantun punya apa? 2 baris sampiran dan isi. Sedangkan syair? Isi semua. Wah, bagus. Mantap. Kemudian selain menentukan karakteristik, kita juga harus menentukan apa? Isi atau amanat, dan juga kesimpulan. Oke. Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Good.
Satu lagi, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Kegiatan apa yang paling disukai dalam pembelajaran hari ini? Ayo dong. Ya, silakan, Vincent. Oh, saat presentasi. Walaupun tadi kamu diberi masukan suaranya terlalu kecil, tapi menurut kamu itu menarik ya? Iya. Jadi, melatih kepercayaan diri ya. Oke, good. Tepuk tangan dong buat Vincent ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan lebih keras Vincent ya. Kegiatan apa yang paling sulit? Menurut kalian yang paling sulit dalam pembelajaran hari ini apa? Ada tidak? Oh, menjawab pertanyaan. Apa? Menjawab? Kok LDKS? LKPD? Kali. Kok LDK? LDKS mah tuh camping ya. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah itu LKPD, bukan LDKS ya, LKPD. Paling sulit, tapi bisa diselesaikan kan? Bisa ya, karena apa? Karena bekerja secara Jadi apa hal positif yang bisa kita pelajari ketika kita menyelesaikan persoalan akan lebih ringan jika diselesaikan secara bersama-sama. Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Boleh masukan untuk pembelajaran hari ini untuk Bapak? Ada? Apa? Boleh? Kuisnya, apakah videonya atau materinya? Boleh? Ada masukan? Atau sudah cukup? Yakin nih? Berarti metode hari ini, pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Alhamdulillah. Tugas selanjutnya, buatlah rangkuman hasil pembelajaran hari ini dalam bentuk bebas. Kalian mohon perhatian. Nah, yang tugas hari ini ya, kan kalian tadi sudah menyimak materi dari karakteristik, isi, simpulan. Kalian buat rangkumannya dalam bentuk boleh teks, boleh video, maupun infografis. Kita akan kumpulkan atau kita bahas di pertemuan pekan depan. Siap? Oke. Mari kita akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan di akhir pekan. Jangan lupa beli durian. Terima kasih Bapak ucapkan. Bapak bangga sama kalian. Oke. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan lagi bangkunya ya.